Jadi kemarin itu gue minggu lalu kayaknya gue juga udah ngasih kayak ngelempar kayak Q&A kolom gitu di Insta story-nya Molekland. Terus udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan pertama itu dari A. William. Dia nanya, how's life bang? Jadi hidup gue di sini tuh oke banget, lagi oke-okenya. Cuman lagi sibuk banget. Sibuknya tuh sibuk ngampus. Jadi yang kalian tahu juga waktu akhir tahun tuh gue cari rumah kan. Akhirnya gue dapat rumah, baru beli rumah juga akhirnya di sini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita pindah ke Prancis, beli rumah di Prancis, terus ngisi perabotan karena rumahnya itu kosong banget kan. Terus gue harus, karena rumahnya rumah tua gitu, bangunannya bangunan tua di daerah Britani. Jadi Britani itu, sejarah sedikit buat Britani itu sebelum dia join sama Prancis itu adalah tempat orang-orang Inggris datang ke benua Eropa karena dekat banget sama Inggris. Jadi makanya namanya Britani, Little Brittany, karena kan ada UK kan. Nah ini ada Great Britain, nah ini Little Britain. Tapi akhirnya mereka join sama Prancis. Selain gue sibuk ngurusin rumah, gue juga sibuk buat ini. Jadi di Prancis itu ketika gue tinggal di sini, menetap di sini ya. Sebelum dapat visa permanen gitu, jadi untuk temporary itu gue harus bisa belajar bahasa Perancis. Nah, belajar bahasa Perancis di sini tuh ada level-levelnya gitu kan. Kalau di Inggris itu kan ada level, ada IELTS ya. Misalnya lo minimum 6 IELTS-nya atau 7 gitu untuk bisa lanjut sekolah. Kalau di sini untuk bisa hidup di sini dengan visa Perancis, itu gue harus ngelewatin ada namanya A1, A2, B1, B2, C1 sampai C2. Nah, kemarin itu kenapa gue lagi nggak aktif banget mau Molekland untuk live segala macam, karena gue lagi ngambil kelas, men. Jadi gue lagi ngambil kelas Prancis gitu untuk semuanya. Ada kelas bahasanya, ada kelas kulturnya. Terus itu gue belajar bahasa Prancis. Sekarang gue lagi di level A2 ya. A2 itu buat ngambil visa untuk 10 tahun. Nanti kalau gue dapat B1 itu ada dua pilihan. Gue dapat long term visa atau gue bisa dapat bisa pindah kewarganegaraan. Jadi gue dapat warga negara Perancis, Eropa gitu. Nah sekarang itu gue lagi di bulan Agustus itu di Perancis itu lagi summer holiday. Jadi summer holiday itu libur sampai 1 bulan. Jadi gue nggak ada kelas sama sekali di bulan Agustus ini. Jadi gue benar-benar di rumah doang. Ya udah beberes segala macam. Terus akhirnya gue nyempetin waktu buat bikin konten Molekland. Nah, untuk konten Molekland yang pertama gue tembak tuh adalah kemarin Molekland playlist kan. Itu playlist gue tembak tuh, itu adalah playlist gue yang gue buat ketika gue sampai di Prancis sampai kemarin gue rilis. Jadi tuh perjalanan tuh musik-musiknya. Kalau kalian dengar dari lagu 1, lagunya The Little Flames, bandnya Miles Kane zaman dulu, sampai terakhir John Lennon, itu ngurut banget tuh. Itu benar-benar ada harmoninya ya. Itu dari ketika kepindahan gue di Prancis dari bulan November, udah hampir 9 bulanan lah, 9 bulan, hampir 10 bulan lah gue di sini ya. Nah, itu dia tadi William. Oh ya, sama gue ngejawab lagi satu lagi William. Kedepannya abis ini summer holiday selesai, misalnya bulan Agustus selesai, gue akan lanjut lagi buat ngambil kelas B1 Prancis. Nah, habis ngambil kelas B1 Prancis ini nih yang agak ribet karena gue harus ngambil kelas nyetir juga. Kelas nyetir sebenarnya nyetirnya nggak masalah, cuman masalahnya rambu-rambu segala macam kan pakai bahasa Prancis, jadi gue harus belajar itu juga. Nah, itu dia jadi jawabannya. Sama ada sebenarnya yang gue tunggu di akhir tahun nanti. Mungkin baru gue bisa infoin ke kalian nanti kali ya, akhir tahun. Jadi itu akhir tahun tuh bener surprise banget buat gue. Lihat nanti deh akhir tahun. Pertanyaan kedua yang gue pilih dari Dwi Agung GR7. Dia nanya, kangen Indonesia nggak bang? Hal yang memalukan yang pernah Bang Ilham lakuin saat masih kecil. Kangen Indonesia, iya. Kangen banget sih, kangen banget. Tapi dalam artian gini ya, gue tuh kangen, ini nih gue lagi ngelepas kangen sebenarnya. Karena gue bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi, gue tuh kangen banget ngomong bahasa Indonesia. Asli kangen banget. Di sini nggak ada orang Indonesia. Sama sekali, nggak ada orang Indonesia. Gue doang di sini sendiri orang Indonesia. Gue ngomong di sini kalau nggak bahasa Prancis, bahasa Inggris. Sama bini gue, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Sama keluarga bini gue, bahasa Prancis. Kalaupun gue balesin WhatsApp, misalnya anak-anak Oasis Indonesia segala macam di grup, itu pun juga gue bahasa Indonesia, tapi
teks gitu, gue nggak ngomong. Asli, gue kangen banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini nih, akhirnya nih ngelepas kekangenan gue bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus, apalagi yang gue kangenin sama Indonesia ya? Gue kangen sama makanannya sih, udah pasti gue kangen sama makanan. Karena di daerah gue ini, di Brest, nggak ada restoran Indonesia, nggak ada yang jualan makanan Indonesia, nggak ada tuh namanya nasi uduk, gado-gado. Shit, gue kangen banget sama begituan, men. Gue kangen banget nongkrong di pinggir jalan ya. Udah makan aja, misalnya makan abjay gitu, makan nasgor, makan pecel ayam segala macam. Itu gue kangen banget. Di sini nggak bakal bisa loh, nggak ada warung pinggir jalan. Terus gue kangen sama barang-barang koleksian gue juga. Gila, barang koleksian gue nggak tahu deh tuh udah kayak gimana. Terus hal yang paling memalukan yang pernah gue lakuin waktu kecil, masih pertanyaan dari Dwi Agung ya. Mungkin bukan memalukan banget kali ya. Yang gue inget aja deh ya, quick gitu ya. Gue di tahun 90-an tuh sempat ada mainan tuh ya. Bukan mainan, apa namanya, kartu bola. Kan ada kartu basket sama kartu bola. Gue lebih ke kartu bola. Zaman-zamannya Batistuta, masih di Fiorentina. Terus habis itu ada Edmundo. Itu tuh era-era itu tuh. Terus Roberto Baggio sama Ronaldo. Terus Del Pipo. Masih Liga Italia lah ya, belum Liga Inggris. Masih Liga Inggris tuh masih gue nggak begitu suka. Ya lu tau lah yang juara siapa di tahun 90-an. Makanya gue nggak begitu, ya nonton cuman yang disiarin di SCTV juga paling waktu itu tim-tim gede doang. Terus di Indonesia lebih banyak waktu itu Liga Italia kan. Nah, jadi waktu gue kecil itu tuh kartu itu, jadi kan gue kere banget nih ceritanya nih. Ya, gitulah ya. Terus main di gang-gang gitu lah di gue tinggal di Kebayoran Baru tuh, di Gotong Royong Hidup Baru, Ajinawi, dekat Ajinawi kalau kalian tahu. Itu kan banyak gang-gang kecil tuh. Nah, di salah satu gang kecil itu ada salah satu temennya sepupu gue. Dia punya banyak banget koleksi gitu ya. Dia punya koleksi kartu segala macam. Nah, waktu itu tuh dia punya koleksi yang dibukuin gitu, kartu-kartu bola, gambar-gambar bola. Termasuk yang tadi gue ceritain itu yang ada Weah segala macam, ada Maldini tahun 90-an deh. Itu pas gue liat, anjir, kapan gue bisa punya nih? Udah. Itu gue colong kan. Yang paling memalukannya adalah gue bagi-bagiin tuh ke teman-teman gue. Oke ya, ini lu dapat yang Fiorentina, lu dapat Udinese, lu dapat Juventus, lu dapat AC Milan, dapat Inter Milan. Udah rata kan. Jadi kan satu halaman tuh isinya kalau nggak salah satu halaman 4, satu lembar tuh 8. Udah bagi-bagi. Terus ada satu kartu yang keren banget, Batistuta kalau nggak salah. Itu tuh gue mau gitu, terus teman gue juga mau. Terus gimana nih kita oper-operannya gimana? Nah, tadi gue ngejawab pertanyaan dari Dio Agung, hal yang memalukan. Memalukannya adalah, udah deh, kalau gue nggak ngambil nih kartu ya, nih kartu bola ini, lu nggak ngambil juga, gimana kalau kita sobek aja? Udah sobek, ya udah kita sobek. Gue sobek tuh kartu-kartu yang gue mau dia mau, gue sobek-sobekin. Habis itu gue ketahuan karena orang tuanya anaknya nangis, kok koleksi kartu bola gue hilang, ya kan? Akhirnya orang tuanya nyamperin kita, terus ya udah gue dimarahin, ketawa nyolong. Yang bikin malunya itu adalah, ya gue nyolong, cuman habis itu gue ngerobekin. Udah ketawa nyolong, ketawa ngerusak juga. Dan malunya adalah ya udah gitu sih, gue harus minta balikin lagi. Gue harus ke orang-orang yang tadi gue kasih barang-barang itu. Jadi gue harus nelusurin gang-gang lagi, masukin, gue ketok rumah, gue bagi lagi dong kartunya, balikin karena gue baru ke Gap. Itu malu-maluin sih. Udah dapet barang curian malah minta lagi habis dibalikin. Ya itu ya tadi ya dari Dwi Agung. Pertanyaan selanjutnya gue dapat dari Rifki Fadila. Bang Ilham, kapan mau Lakeland dibuka lagi? Sama dari masih SMA mau ke sana belum kesampaian. Oh, ini banyak banget sih yang nanya sih. Ya, bentar, dari masih SMA, gue nggak tahu sih anjir. Gue nggak tahu sih lu sekarang udah lulus SMA atau enggak ya, Rifki Fadila. Jadi kalau mau Lakeland pas dibuka lagi tuh pas gue balik lah ya. Pas gue balik nanti, mungkin liburan, pas gue liburan. Jadi sekarang tuh gue lagi nyelesain urusan gue di sini dulu. Rumah juga masih ngisi perabotan, gue lagi mau perpanjang visa. Sama sekalian, tapi bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain. Di sini juga gue lagi nyusun program. Kemarin gue colongan tuh di Instagram gue sendiri, gue live, gue colongan. Gue mau ngebikin sebuah event nanti di Jakarta. Gue ceritain nggak ya? Ya udah gue cerita ya. Jadi nanti gue bakal bikin sebuah event di Jakarta. Gue cuma bilang event dulu deh ya. Gue nggak mau detailnya dulu. Cuman kemarin ada beberapa DM juga dari teman-teman Malaysia juga. Bisa juga joinan sama anak-anak Malaysia, Singapura.
Dan mungkin kita akan Indonesia, Malaysia, Singapura gitu ya. Yang pasti akan berhubungan sama grup-grup band lah istilahnya. Ya, event lihat aja nanti. Terus pertanyaan lagi dari Vicky MR. Tanggapannya tentang album baru Liam, Come On You Know, sama favorite track di album tersebut. Oke, tanggapannya ini kan udah lama banget. Dia rilis tuh bulan apa sih? Bulan Mei ya, kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu gue bulan Mei itu gue tuh udah dapet bocoran lagu Liam sebelum dia rilis. Waktu gue dengerin Everything's Electric, pertama kali yang gue dengerin itu adalah kok vibe-nya mirip banget album pertama ya. Vibe-nya mirip banget album pertama dan modern banget. Nggak jelek sih, cuman nggak cocok sama gue itu. Gue coba dengerin berkali-kali walaupun mereka bilang ada Dave Grohl lah segala macam, cuman nggak. Karena ketika gue bandingin sama Shockwave waktu album Why Me Why Not ya, waktu rilis album Why Me Why Not tuh gue juga lagi di Prancis lagi kan, itu megah banget men. Why Me Why Not pas keluar itu gila nih lagu cocaine banget, anjir gila banget, gila. Terus habis itu udahlah, habis itu gue dengerin lagi nggak masuk tuh Everything's Electric. Habis itu dia ngerilis Come On You Know. Nah di sini nih Come On You Know pas dirilis lagunya ya, pas gue dengerin shit BDI banget. Asli BDI banget, flick of fingers segala macam. Fuck, ini Liam kangen banget nih sama BDI nih, gue rasa nih. Asli BDI banget. Terus liriknya itu, liriknya itu Liam banget. Yang ketiga, seingat gue dia ngerilis Better Days. Itu gila men. Bener-bener kayak Chemical Brothers kan. Cuman masalahnya, gue makin kepikiran kayak dari Everything's Electric, Come On You Know, Better Days itu tiga lagu yang vibe-nya beda semua tuh. Everything's Electric itu vibe modern banget ya. Terus masuk ke album pertama lah ya, kayak album pertama gitu. Terus Come On You Know, BDI ya dia lebih nostalgia lah sama BDI. Terus pas Better Days, Chemical Brothers, terus habis itu seru banget. Gua waktu itu gue kepikiran ini gimana ya kalau misalnya dia pas ngerilis ya, vibe-nya gimana ya pas ngerilis, bener pas bulan Mei itu rilis lah dia Come On You Know album. Pas gue dengerin malam ya, pokoknya di hari pertama itu ya, first impression pas gue dengerin full album dari the More Power sampai Wave, gila. Itu album vibe-nya tuh masih album vibe pertama, jadi gue agak kecewa adalah Why Me Why Not tuh bisa gue bilang cuma 2 lagu lah yang gak gue dengerin lagi di Why Me Why Not. Be Still sama Invisible Sun itu udah gak pernah gue dengerin lagi tuh dari Why Me Why Not, sisanya bagus semua. Tapi pas di album Come On You Know bisa kehitung gue dengerin dari 14 lagu ya, seingat gue 14 lagu, gue paling yang nempel sama gue 8 lagu lah akhirnya ya. Gue sempat bilang sama anak-anak community juga, kalau gue dengerin album Come On You Know paling cuman tembus 5 atau 4 lagu. Cuman akhirnya pas gue dengerin lagi ada Too Good For Giving Up yang dia di Rockfield, yang live piano version, itu bagus sih. Jadi gue ngerasa oke lah. Ya, dia ngebayar itu semua dengan lagu ini. Terus More Power segala macam. Cuman dia sempat kena masalah tuh. Liam sempat kena masalah pas ada Moscow Rules. Kan dia yang ada perang Ukraine sama Rusia. Itu masalahnya. Jadi dia bilang Moscow Rules itu nggak untuk nge-support Rusia segala macam, nggak ada hubungannya sama sekali. Cuman ya sial aja, apes aja. Dia ngebuat title Moscow Rules. Terus jadinya pas Rusia sama Ukraine perang ya, jadinya Liam sempat agak mau di cancel gitu ceritanya gara-gara ada Moscow Rules. Untung dia nggak promo di lagu itu. Track favorit di Come On You Know sekarang yang lagi gue dengerin aja ya. Kalau track favorit susah soalnya pasti berubah-berubah. Kalau yang lagi gue dengerin itu adalah It Was Not Meant To Be sama More Power. Itu yang lagi gue dengerin tuh. Ada pertanyaan lagi dari Ari ARY/Sky. Tips biar bisa foto bareng artis di backstage yang notabene kita nggak punya akses, sama bisa dapat setlist. Oke, kalau gitu gue yang terakhir aja deh, yang masih gue inget ya, yang 2019 sebelum pandemik itu Fur datang ke Jakarta bulan puasa, saya ingat gue ya, pertama kali ya 2019. Koreksi gue ya kalau gue salah ya. Fur
itu gue nggak ada akses sama sekali loh. Cuman gue punya temen drummernya di upstairs, Aji. Itu teman gue tuh. Dulu dia drummer gue waktu SMP. Terus dia sekarang jadi drummernya di upstairs. Terus gue bilang, Ji, gue nonton lu ya, datang ya. Gue datang tuh, gue ketemu Aji segala macem. Oke, gue ke backstage. Gue ke backstage, ketemu di upstairs segala macam. Gue ketemu teman gue lagi. Teman gue drummer juga. Drummernya Elephant Kind. Itu teman gue juga, Bayu. Gue ketemu sama 2 orang itu, teman gue tuh. Udah habis ketemu, terus ngobrol-ngobrol, terus jadi ruangannya di upstairs itu ternyata sebelahan sama ruangannya Elephant Kind. Nah, gue pindah ke ruangan Elephant Kind karena ada teman gue di situ kan, Bayu. Pas gue ketemu Bayu, segala macam. Terus Bayu bilang, Ham, nih gue seruangan sama Fur. Fuck. Akhirnya gue ketemu sama Fur. Nah, itu gue ketemu di backstage sama dia. Terus untuk ngomongin setlist itu di hari yang sama itu gue dapat setlist dari Fur juga sama Harry. Gue bilang, gue bisa minta setlist lo nggak? Nah, ini caranya ya. Waktu itu gue minta sama dia langsung. Terus lucunya adalah ketika Fur selesai main, dia turun gitu. Gue nunggu di backstage, di bawah stage gitu. Dia bilang, gue lupa lagi ngasih lo setlistnya masih di atas tuh, naik aja. Dia bilang gitu. Gue nggak mau ngerecokin kru yang lain kan. Akhirnya udah deh, dia ngasih gitarnya ke gue pegangin. Kalau nggak salah Epiphone Casino ya. Terus udah, dia naik lagi ke atas, dia ngambil setlistnya, dikasih ke gue. Nah itu, kalau gue jawab dari Ariska ini untuk dapetin akses ke backstage tanpa nggak punya akses, ya itu networking. Kalau nggak networking sama temen lo yang misal lu punya teman lah atau kenalan di mana, kalau nggak pemain bandnya atau nggak krunya, mungkin lu bisa deketin krunya, atau lu ketemu sebelumnya, atau lu udah pernah ketemu sama mereka sebelumnya. Terus habis itu tinggal minta akses backstage sih sebenarnya. Sebenarnya banyak banget cerita gue dapetin backstage. Ada yang di Enemy Award tahun 2015 juga gue dapat backstage, ketemu sama Pulp, ketemu sama Libertines, ketemu sama semua banyak band juga. Itu dari usaha juga, dari banyak cerita sih sebenarnya. Cuman kalau gue ceritain sesuatu banyak banget. Itu salah satu contohnya ya tadi gue cerita. Atau artis-artis yang indie kayak Adam Green, dia akan stay di booth merchandise ya. Jadi kayak The Family Rain, gue juga ketemu mereka di sana. Terus ujung-ujungnya tinggal kalau waktu Adam Green, nah Adam Green beda lagi. Kalau Fur gue minta setlist itu ketika gue minta sama Harry ngambil setlistnya buat gue. Kalau Adam Green, gue nonton di front row. Jadi ya itu salah satunya, lu nonton di front row, bisa lu minta sama kru pas dia ngelempar, atau waktu Adam Green itu ya udah gue tinggal comot karena kan stage-nya itu di segini gue ya. Jadi gue tinggal comot. Jadi gue dapet setlist langsung. Lagi pula setlistnya Adam Green waktu itu nggak di lakban juga. Jadi kemana-mana kan keinjak-injak. Jadi gue cuma ngambil, dapet, ketemu sama dia di merchandise, minta tantangan segala macem. Itulah beberapa trik and tips. Segitu aja dulu dari gue. Kalau ada, sorry gue belum bisa jawab pertanyaan lagi yang lain karena Instagram Live ada limit waktunya. Terima kasih banyak buat yang udah join di Molek Land Live. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, bye-bye.